Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin bahagia, saat ini di hadapan kita ada anak bayi laki-laki yang mana ayah ibunya, kakek, nenek, dan keluarga besar sudah sepakat berembuk untuk memberikan nama anak ini dengan nama Muhammad Azril Al-Farizki. Baiklah, mari sama-sama kita membuka hati kita mengatakan hati dan tangan kita doakan mudah-mudahan Ananda cucunda Muhammad Azril Al-Farizki bin Muhammad Ariyadi ini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat, walafiat, baik zahir maupun batin. Jadikan oleh Allah seorang anak yang soleh, yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasulullah. Amin. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakatnya, bangsa, nusa dan bangsanya. Dan Allah mantapkan keimanannya, keyakinannya ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah beri Azril ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah luaskan rezeki Azril ini dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan Azril ini ke dalam satu kelompok hamba-hamba Allah yang selalu berbahagia, baik dari dunia sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah maqula wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti syaulillahi lahumul fatihah. Muhammad Azril Al-Farizki bin Muhammad Ariyadi. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adada kamalika. Alhamdulillah, yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para ustaz, dan yang kami hormati para guru, para dosen, para sesepuh, Bapak RW, Bapak RT, dan terkhusus tuan rumah, saudara Muhammad Ariyadi beserta keluarga besar, dan yang kami hormati juga para hadirin wal hadirat yang insya Allah kehadiran kita ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari sama-sama datangnya kita, duduknya kita di sini untuk sama-sama mendoakan yang punya hajat, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan apa yang dilakukan, dan mudah-mudahan anak yang tadi kita resmikan namanya
akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga, terkhusus menjadi kebanggaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita menjadi satu syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat Allah ma'una inna ya Allah. Kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat, walafiat, baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan nikmat ini, nikmat yang terkadang banyak lupa gitu ya Pak, nikmat sehat, nikmat panjang umur lupa, harus kita syukuri karena nikmat ini dapat membuat kita lebih taat kepada Allah. Kenapa Allah panjangkan umur kita? Allah berarti sayang sama kita. Kenapa Allah masih sehatkan kita? Berarti Allah masih memberi kesempatan untuk kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Jadi kalau memang kita banyak dosa, Allah masih beri kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita maafkan ke sisa-sisa usia kita di dunia ini untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang bersifat khusus ibadah kita kepada Allah maupun kebaikan sifatnya umum, apapun itu, sedekah, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah inilah yang akan menjadi sebab penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salam salawat tercurah tertuju pada junjungan kita Sayyidina Allah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pejuang, para pecinta, para pelindung yang seumatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, kalau dijenguk-jenguk pecahnya, aku ni pernah ceramah sama beliau ni waktu kawin kemarin. Nah, pasnya anak mana ni? Yang di situ. Tanggal 4 bulan 11. Ini tanggal 5 bulan 11. Benar ya? Tanggal 5 bulan 11 tahun 2022 2023. Nyambung kita ya, silaturahmi nyambung. Cuma tambah gemuk ini. Berarti sehat, berarti rezeki murah, halal, barokah. Mudah-mudahan juga selalu sehat, rumah tangga tetap sakinah, mawaddah warahmah, di bawah naungan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berikan rezeki yang baik, bukan cuma baik, paling utama adalah rezeki yang halal buat keluarga, buat saudara adik-adik. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah perihal masalah peresmian anak. Kalau kita ngomong ke masalah anak, kalau kita bicara masalah budak ini, hadirin, adalah sesuatu yang memang benar-benar kita inginkan. Tak ada orang yang kepengen tak punya tu, kepengen punya gak? Punya galau. Tapi terkadang ketika sesuatu yang sudah kita minta, tapi Allah kasih, kita juga kadang-kadang lupa nyago. Anak itu adalah titipan dari Allah hari ini. Ya, kalau tuan rumah dekat lemak ngomongnya. Kadang-kadang yang ngunting tuan rumah yang ngaca kemana, anak kemana. Kadang-kadang tuan rumah jadi panitia, apa ya lemak. Jadi anak ini adalah titipan, ini yang harus kita cekal pertama. Anak ini titipan. Nah, sesuatu yang dititipkan, uang nitip sama kita, pasti yang nitip itu memberikan kepercayaan kalau barang yang dititipnya ini pasti dijago. Uang nitip motor, bener-benernya numpang nitip motor aku, pasti kita jago. Si ida-idanya kita jinguk kalau ada kaget, kalau kaget senggol dijago. Jangan sampai cacat motor itu, jangan sampai kempot. Nah kalau dijago titipan uang itu pasti uang seneng. Mau kasih nih lah nyaku ke punya aku, lah nyaku ke motor aku. Kalau rezeki amplop itu tinjau. Nah inilah kalau uang itu seneng, tidak dipinta lagi tinjau. Begitu juga dengan Allah, lebih-lebih dari situ. Kalau kita pandai menjaga titipan Allah, apapun itu, terkhusus saat ini adalah anak, kita jago anak, titipan Allah itu dengan sebaik-baik mungkin. Titipan itu tanpa dipinta Allah akan beri kasih sayang Allah, tanpa dipinta Allah akan buka ke pintu-pintu rezeki kita, tanpa dipinta Allah akan jadi ke rumah tangga kita bahagia, baik, rukun, damai, insya Allah. Kenapa? Karena kita menjaga titipan yang Allah titipkan buat kita. Innama amwalukum wa alukum fitnah. Riyadi dan keluarga besar,
beserta istri, bahwasannya sesungguhnya kata Allah, harta-harta kamu, anak-anak kamu itu fitnah. Fitnah itu bukan fitnah bahasa kita. Kalau fitnah bahasa kita beda dengan bahasa Al-Quran. Fitnah bahasa Al-Quran ini ujian. Ujian. Kita banyak duit, kita lagi naik mobil banyak, itu ujian. Kita boleh anak, itu adalah ujian. Bagaimana kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan buat kita itu. Terkadang orang jatuh di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak ini ujian. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam membina, membimbing atau mendidik anak ini, ada yang paling utama adalah bagaimana kita mampu memberikan pendidikan yang baik. Yang baik. Kata Rasulullah, beliau memberikan petunjuk untuk urusan budak ini. Ya, kita hadirin minta maaf sebelumnya. Anak kalaulah acara tasmiyah ini seneng kalau ada budak lanang. Kalau yang lahir budak lanang. Kalau yang lahir betino, dangduk. Kalau yang lahir betino, kalau yang lain senang ada lagi kawan. Kenapa ini lagi? 10:1 kadang. 10 orang punya anak betino, jika lahir baru lanang. Inilah tanda-tanda kiamat. Banyaklah betino daripada lah lanang. Jadi nggak boleh lahir, oh betino. Nah ini lanang, alhamdulillah masih ada ketemnya juga. Tanda-tanda kiamat itu di antara banyaklah betino daripada lah lanang. Nah ini hadirin. Jadi itu kalau perihal masalah anak ini, satu, karena anak wong tua bisa menderita, wong tua bisa celaka di dunia wal akhirah. Itu harus dipegang. Karena anak wong tua bisa menderita, wong tua bisa celaka di dunia wal akhirah. Dan karena anak juga wong tua bisa bahagia, wong tua bisa selamat dan bisa masuk surga juga karena anak. Kenapa? Titipan Allah. Kalau kita sampai bisa baik keluarga kita, pakai kita masuk ke surganya Allah, itu tanda terima kasih Allah. Bahasanya kalau sudah menjaga titipan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu anak ini memang wajib dijaga. Bukan cuma abahnya wae nyago, mamangnya, bibinya, yainya, dan seluruh masyarakat kampungnya. Itu harus. Ariadi beserta istri keluarga besar di sini. Anak sering pesan ini kalau tasmiyah itu. Ariandi, anak sering pesan sama yang ada acara. Kalau punya anak, titip kelas sama wong kampung. Ini sering anak pesan. Titip ke dengan wong kampung. Kakek, bukan lagi kecil alus ini yang dikawin nitip ke wong kampung. Kakek, agak besar dari macam jalan besar dikit. Nah, titip ke sama wong kampung tuh. Maksudnya apa? Kalau anak aku ini nakal, kalau anak aku kemana-mana, marahi. Nama itu. Nah sekarang kan akhir zaman lah jarang kita nak nitip ke budak nih. Yang terjadi bahkan ketika kita anak kita dimarahi wong tua, dimarahi nak marah gitu. Maka budak kalau majal tu, giliran majal dimarahi wong, kita nak marah dengan wong yang kayak itu. Siapa nangani kau? Siapa marahi kau? Siapa? Aku lagi tak pernah buat kau nangis. Nah ini rusak budak. Ingat tak zaman-zaman dulu anak-anak yang terasa ya, kita di orang kampung dulu jadi tahu lama tinggal di daerah sini. Ayah dulu sama ibu almarhumah itu nitip ke sama orang daerah sini, nitip ke sama kita demang Jambu Laut situ. Jadi kalau balik waktu 5:30 nak beduk belum balik, ingat tak ibu Cik Ya tu yang laut dekat musola. Oh pucuk itu ini mengali ya Ali. Pucuk itu ngelantak boyok ini. Tak balik tak kau lama lagi ini. No tak kaci-kaci tak balik lepak. Bapak tu budak marah. Nangis balik. Kenapa kau nangis? Ibu Cik lantak lah kau. Kau balik malam-malam. Nah ini, yang ini tak kata lagi hari zaman ini. Kenapa orang kampung sungkan negah? Lantak lah anak saya nak muntang mau dia muntang, nak banting dia banting, campak dia campak, ditegap baknya nak marah, ditegap maknya nak marah, ditegap yainya ngotot. Jadi ditalak gua. Itu Ariandi
anak pesan titiplah sama orang kampung. Insya Allah kalau anak kita titip ke sama orang kampung, kalau dia nakal tolong marahi, kalau dia tengah-tengah cobe, dah kadang kampung nak ngampungi pala. Paling tak punya opak kau, paling tak paling tak kita itu. Kalau zaman kami dulu di kampung ni ada lebu tu, empang belu boyok sini. Langsung itu hari ini jangan coba-coba sekta itu ngantak. Nah ini kalau baca kalau anak kita nak baik bukan cuma faktor dari keluarga, tapi juga faktor kampung. Ingat berapa banyak yang di keluarganya bagus, budak itu dididik, ada mantep, ayam, wah. Tapi ketika metu pecah kata di gotong pohon, pas metu di kampung ni lah, itu pengaruh dia. Karena kita tidak nitipkan anak kita sama orang kampung, titip lah. Pendidikan pertama ada di rumah, tapi pendidikan dua ada di kampung. Jangan budak itu diulokkan oleh orang kampung ya hal-hal yang tidak baik. Kita punya mata, kita punya kuping. Maaf, anak memang ceramah terkadang dengan kisah nyata yang ada di depan mata. Aman dah diomong, tidak ngerti. Berapa banyak budak-budak medua kita rusak sekarang ini bukan karena budak muda tu yang rusak, tapi kesalahan fatal itu yang di kampung yang ngajak rusak. Aku tak ngomong kong lain, pahamlah. Nah yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Baru balik ke rumah, mak bapaknya tak pulang ngagui lagi. Gila terjadi apa punya lagu yang di luar. Nah ini kesalahan kita dalam mendidik anak. Dulu ayah dulu ibu kalau kita nangis balik ngawak banyu matu, ayah jangan tulah kami anak Aat apa Yudi adik-beradik balik ngawak banyu matu pak, selesai lanjak pula oleh ayah. Bukan nak dibela tidak, sebelah mana kau kena kampung ni, sebelah sini ya, sini empang, sebelah kiri pula lanjak oleh ayah. Jadi kita takut nak nangis ngawak balik. Dan ini lagi banyak budak ngenyek nggak balik. Pak mak dilolo ke budak ulo percaya dengan gawe budak yang galak yang galak anak ketawa tu ngakui gawe budak, nuwui gawe budak. Wong tua belandokan 5-10 menit anaknya main lagi lolo. Dikata lolo tak main kan memang kenyataannya itu. Sini ganti tempat orang sana jauh, kita kampus ini baik kan lo. Anaknya kalau anak-anak kita yang sini orang kampung anak tegak kalau tahu, tapi banyak lah ada kecilnya. Cuma nanya balik mana? Amanat dah pegawai malam. Pegawai mana? Balik. Ditegak, dinasihati. Kalau dia dah galak hadirin juk taubatnya. Anak kau kesana, aku tegai masih dah galak. Metui kita sebagai orang tua, betui. Tegak, ajak balik. Kita tak usah cerita tu. Tiap malam siapa-siapa yang ada di depan itu. Kesian. Alhamdulillah kalau nyingok kata kabar-kabar tu tak kata. Wong kita ni kan alhamdulillah. Ana waktu mau hari apa dekat di majlis itu. Ya Allah budak. Demi Allah Pak, anak tu bukannya apa kesian tengok budak-budak SMP kecil-kecil itu Lomo lah berentam dan tumbak. Apa nama itu apa? Tawuran. Yang paling nyedih kena ratus kan, demi Allah nyirit hati betino SMP la ilah anak awas ini kan la ilah dak ya Allah Tuhanku budak ini dak kado dia lahir ke dunia cuma jadi baru api neraka kaget sampai itu anak ngomong dak kado budak betino ini dilahirkan mak bapaknya cuma untuk jadi baru api neraka. Woi kesian juga budak ni masih kecil SMP dak kado orang tuanya dak sanggup lintas kupingnya. Tak mau mustahil kalau SMP itu orang tua nak pecah didik anaknya, mustahil. Kenapa? Aku punya anak maksudnya kalau aku bujang dasar masing-masing ngomong kamu bini lagi belum baca lama itu kan caranya. Insya Allah kalau kita ada usaha dengan cara yang baik, Ariandi doakan budak yang baik. Kaget dulu Ariandi nak jadi apa dia. Nah pesanan juga lagi, jangan ngomong ke sama budak dari kecil itu kalimat nak besar kaget kau jadi anggota DPR besar kaget kau jadi presiden besar kaget kau jadi wali kota. Dah usah dia ngomong ke pintu Randy, cukup doakan nah besar kaget jadi anak yang soleh. Kalau dia sudah soleh, kalau jadi pegawai yang baik andai pun dia ada pegawai pedagang yang
soleh. Nah maka itu anak itu cucur kelak kalimat jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh. Masalah apa dia kaget ke depan, kawian apa dia ke depan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita pandai mendidik, kita tunjuk pendidikan yang baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, alimu auladukum, ajarilah anak-anak kamu, fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Kalau kaget dunia bakal hidup di satu zaman yang bukan zamannya kamu. Nah coba hadirin, zaman kita sekarang lagi lah model kayak ini. Ariandi, anak kita yang kecil ini, zaman kita sekarang lagi ini kadang ngosok kepala dah kata, ya Allah. Nah mak mana kalau zaman budak ni kita besar. Kalau zaman sekarang lagi lah model macam ini, mak mana kalau anak kita lebih besar. Maka itu beri ke pendidikan yang baik, pendidikan yang baik. Fa inna man 'allama waladahu wa adabahu razaqahullahu syafa'atu. Kalau kita sudah memberikan pendidikan yang baik, Ariandi, kita sekolahkan dia yang baik, syafa Allah razaqahullahu syafa'atu. Allah murahkan rezeki kita. Rezeki Ariandi Allah angkat, dimudahkan. Untuk siapa? Ya Allah titip rezeki itu untuk anak ini. Untuk anak yang kita didik ini, nah rezeki naik, kasih dia rezeki yang baik, tunjuk pendidikan yang baik. Maka itu fa inna man 'allama waladahu wa adabahu tadi, siapa yang sudah memberikan pendidikan yang baik sama anaknya, memberi ngajar ke adab yang baik sama anaknya, razaqahullahu syafa'atu. Allah murahkan rezekinya dengan syafaat budak ini tadi. Dengan syafaat budak yang kita didik dah, budak yang didik tadi. Masalah berduit tak berduit itu kagetlah. Yang penting anak ni hadirin Ariani yang nyenang ni kalau dia tu soleh, nak pergi cium tangan, nak apa. Nah ini tolong didiklah. Akhir zaman ini lah sudah langka yang model macam ini. Didik dulu di rumah. Kalau pas, unjuklah ke Ujuk Ali situ. Budak kecil-kecil belajar apa? TPA. No, biarlah dia bergaul dengan yang baik-baik. Kalau dia sudah biasa dengan yang baik, maka dia akan asing dengan yang jahat. Tapi kalau dia sudah biasa bergabung dengan yang jahat, maka dia akan asing dengan yang baik-baik. Nah ini terakhir, berapa nih? Nyanyi-nyanyi nih. Jadilah, jangan lama-lama lagi. Ada acara mengali dulu. Mengali baru. Yang terakhir, mantaraka waladahu jahilan. Nah ini harus dipegang kita, Ariandi, keluarga besar. Siapa yang meninggal ke anaknya dalam keadaan bengak, malah masuk Lembang baik, bodoh tak ngerti juga, bengak ngerti. Siapa yang meninggal ke anak kita dalam keadaan bengak, kullu dzambin amilahu alaih, maka setiap yang dia lakukan perbuatan dosa, wong tuanya yang tanggung jawab ke di akhirat. Wong tuanya yang tanggung jawab di akhir, ini akhirat. Urusan dunia kena juga. Lah kalau anak kita tertangkap, kena gedek, mana bapak? Datang. Nah kan, setiap perbuatan yang jelek dilakukan oleh anak, amilahu wa alaih, maka wong tuanya juga itu terpelok jengol. Ada kesian aku juga budak lo digawak situ di bawah umur kan. Wong tua tadi no maaf yang begawi sago tadi no engkau dua lagi bini ke sekta situ. Nah jibrisin anak kau yang macam mana? Ya pak memang ini anak kesian. Jadi kalau perbuatan baik wong tua dapat imbas baik, ketika perbuatan jahat wong tua juga bakal kena ya. Dan maka jangan tinggalkan anak kita tuh dalam keadaan bodoh. Bodoh di sini Ariandi bukan bodoh tak pintar bahasa Inggris, bukan tak pintar matematika, bukan tak bergelar sarjana, bukan. Tapi bodoh di sini ada dalam bidang agama. Nah, ini agama nomor satu. Kaget kalau misal kita ada apa-apa, mungkin bapak-bapak hadirin yang sudah apa namanya, sudah senior, sudah keangkatan punya anak, sudah keangkatan punya cucu ini, apa yang paling didampakkan oleh orang tua terhadap anak itu? Bukan dia berhasil ngejuk kita duit. Nah, bah, sebulan, tidak, bukan itu. Bukan itu yang diharapkan orang tua itu, ngejuk idah. Apa? Hah? Doa. Dan orang tua itu kan nengok anaknya bahagia, sudah jadilah. Yang penting untuk kamu jadilah. Itu yang diharapkan orang tua itu, kebahagiaan anak, tapi dimulai dulu dengan pendidikan yang baik dari orang tua. Anjuk ke pendidikan yang baik, kata Nabi, jangan tinggal ke dalam keadaan bodoh. Jadilah papa kau nih mandin, kau jangan. Ini kita mandin, anak diajari mandin. Bahasanya itu aneh, anak jangan digawa-gawa. Ada sih kok hadirin yang anak, tapi demi Allah anak selalu doa.
bagi yang sudah dewasa itu cerita ke yang di sekitar kita. Bagi yang sudah memang benar-benar sudah dewasa, yang memang gawenya masih belum baca benar, jangan pernah ngajak budak-budak yang masih nak benar. Ini baik yang anak pinta. Nak rusak-rusak lah dewek, nak hancur-hancur lah dewek, jangan merusak tunas-tunas muda. Tolonglah bagi saudara-saudara kita yang masih yang nak galaknya jadi wong baik. Sudah lantak lah, kalau kamu nak galak jadi wong baik laju lah, ada apa-apa. Itu kan kebel lah, pilih aku juga kan tak ajak makan kamu. Tidak masalah. Nah cuma jangan kamu ajak budak-budak yang tak terti ni. Ini budak-budak yang SMP sampai terbentuk dari majelis. Melok majlis terberhenti kalau di majlis tu ada Nabi Allah, jadilah dimarahi, diapa ke, dijuk pendidikan, jadilah. Tapi yang membuat mereka keluar lingkungan di rumah. Kita mati-matian mendidik jadi baik, yang di rumah nalak ke anak betul. Tidak sinkron. Ujung-ujungnya majelis kena salah ke. Wah, cuma majlis anu Ustaz Audin, anak pernah marah. Atau si kau ngomong budak yang macam budak majelis, anak di majelis di masjid ada kontan langsung. Yang mana budak majelis anu? Aku nak tengok. Budak majelis anu tak kata yang macam itu. Aku tahu itu budak majelis mana. Bukan majelis anu. Itu di Nurul Yakin anu waktu-waktu. Jangan sampai anu rusak. Kalau di anu tu jadilah Dede. Nah ini persoalan fungsi di rumah. Di rumah ketika dia balik, yo cegah. Ini di kami mendidik baik-baik, ngajar ke baik-baik, cara Nabi, taat sama wong tua, sekolah baik, bagaimana ngajar ke yang baik. Pas dia balik ke rumah, wong tua aja tidak tahu. Maka sebab banyak keluar tuh faktor di rumah, bukan di majelis. Kami nyuruh budak tuh tidur baik di majelis, tak usah balik. Kalau nak balik pas pergi sekolah, balik sekolah ke majelis deh. Kenapa? Biar bisa dijago. Mayang idah, mayang idah tempat ada besar bolok masih tak galak ya sudah. Tapi kalau nak nyengok inilah alhamdulillah hadirin Bapak Ibu hadirin, ini kan hasil didikan dari Ustaz Nurdin Mansur, termasuk anak ini termasuk didikan beliau Majlis Anu. Jadi kalau nak nyengok contoh dah usah jauh-jauh, hadronya lah ada, yang ceramahnya lah ada. Ternyata di An-Nur itu bisa menghasilkan murid-murid yang berkualitas, asal ada dukungan dari wong tua juga. Kalau dukungan wong tua tak ada, percuma kami nguak-nguak, percuma mendidik yang baik. Nah itu. Jadi hari ini terkhusus unjuklah pendidikan yang baik sama anak. Dan terakhir ini wanti-wanti, jangan pernah masuk ke perut anak rezeki, dalam perut anak rezeki yang haram. Jangan mimpi anak jadi soleh kalau kita ngejuk duit haram sepanjangan. Tapi Ustaz dia pintar mati lah kena. Kita tak cerita masa dia pintar. Hati-hati hari-hati. Tunjuklah duit dengan anak. Kalau kita sayang dengan anak, yang halal tu Ustaz, yang halal tu tunjuk. Halal dah, baru berkembang dengan baik. Ini banyak fungsi yang bisa menjadikan anak kita menjadi soleh. Rezeki yang baik, pendidikan yang baik, keluarga yang baik, mentitik ke sama masyarakat yang baik, duduk di tempat yang baik, insya Allah dia bakal jadi orang baik. Ketika kita kaget habis masanya, inilah yang kaget bakal lur. Mana abahku, mana papaku, mana mamaku. Itu no, lagi terendam itu nguak-nguak di neraka. Ya Allah, angkat ya Allah. Kalau tidak dia dulu marahi aku lagi kecil, kalau tidak dia dulu ngibat aku lagi kecil, kalau tidak dia nyuruh aku belajar ngaji, kalau tidak dia nyuruh aku belajar kebaikan, tidak mungkin aku bisa masuk dalam surga dia. Allah, angkat. Irfa waladai, angkat wong tua untuk ya Allah. Diangkat oleh wong tua kita Pak hari-hari. Kita lah masuk jurnal aku karena anak kita baik, diangkat oleh anak kita karena syafaat tadi. Nah maka itu di dunia wal akhirat yang kita harapkan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, terkhusus di kampung kita ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu jaganya, titipkan sama Allah. Titipkan sama Allah lewat doa. Ya Allah, aku tak sanggup lagi ya Allah, tolong jaga cucu aku ya Allah, berilah dia pendidikan yang baik ya Allah, kerana itu adalah hakmu, itu adalah titipanmu ya Allah, jadikan dia anak yang baik. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saya menampur, para hadirin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ij'al hadzal walad Muhammad Azril Al-Farizki bin Muhammad Aryandi min ibadika as-salihin al-muttaqin al-barin ala walidayhi waj'al bi ta'atika ishtighalahu wa balligh mimma yurdika amalahu wa bi talibi 'ilmika ijtihadahu wa ihtim bi salihati ajalahu. Allahumma tawil umrahu fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ta'ati ala walidayhi. Allahumma sahih ajsadahu fi sihhati wa 'afiyati wa salama. Allahumma thabbit imanahu ka imani ibadika as-salihin. Allahumma arzuqhu rizqan halalan tayyiban wasi'a mubaraka jamila wa ilal khairi qaribuhu ya Allah wa ilal khairi qaribuhu ya Allah wa ilal khairi qaribuhu wa 'ani syarri ab'idhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.